Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abi Umi yang dirahmati Allah, Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan SDT Muhammadiyah Gunung Terang yang saya banggakan, dan juga siswa-siswi SDT Muhammadiyah Gunung Terang yang juga Bapak banggakan. Alhamdulillah, ini ada beberapa anak-anak yang hari ini ikut hadir dalam kajian ini. Ya, harapannya ini generasi-generasi ke depan yang luar biasa, menjadi pengganti-penggantinya kita ke depan, jauh lebih baik daripada kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Abi Umi semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Alhamdulillah, dari 637 siswa, kalau dikali 2 itu berarti sudah ada 1.200-an orang tua. Alhamdulillah, yang hadir hari ini sudah sampai 700 700 berapa ini ya? Sampai ada yang di atap ini kayaknya. Nggak kelihatan gitu ya. Alhamdulillah, kita mengundang semuanya, tapi saya juga nggak siap kalau semuanya datang gitu ya. Jadi lihat di list, ada yang di kelasnya cuma 2, cuma 3 gitu ya. Ya alhamdulillah juga gitu. Semuanya ngelis. Kalau semuanya hadir, saya yakin masjid ini akan langsung berubah di bulan selanjutnya gitu ya. Berarti kita bulan depan sudah harus meningkat gitu ya, diperluas lagi gitu. Tapi karena jumlahnya di masjid hari ini juga belum penuh, berarti belum kita tingkat berarti ya masjidnya. Gitu ya. Itu alhamdulillah, ini awalan yang baik Abi Umi semua untuk keluarga besar SDT Muhammadiyah Gunung Terang, di mana di masa pandemi kemarin kita sama sekali belum ada kegiatan pertemuan orang tua siswa, baik itu rapat tatap muka ataupun sharing-sharing yang lainnya gitu. Walaupun sudah beberapa kali hanya via Zoom, dan ini ya temu kangennya keluarga besar SDT Muhammadiyah Gunung Terang untuk pertama kali ya untuk di tahun ini. Ya, Abi Umi, hari ini kita akan bahas tentang tips agar anak tak candu gadget gitu ya. Fenomena gadget ini memang saat ini sangat luar biasa gitu ya Bapak Ibu, dimana teknologi digital ini sangat membantu kita, tapi ternyata banyak hal-hal yang perlu kita kritisi juga gitu. Baik itu penggunaannya, aplikasinya, dan lain-lainnya gitu ya. Saya yakin Abi Umi semua sudah mulai merasakan gitu ya. Bukan hanya di orang tua, di guru, di dosen. Saya sudah sering dengar gitu ya. Dosen itu udah bilang sekarang mahasiswa sekarang itu nggak kreatif lagi gitu ya. Kalau ada soal itu cari jawabannya di Google. Semua carinya di Google gitu. Jadi udah nggak kreatif lagi gitu. Sekarang pendidikan itu sudah agak memprihatinkan sebenarnya. Bapak Ibu kalau sudah lihat, saya belum lama ini saya dikirimi salah satu sahabat saya salah satu situs website, bukan Google. Dia basisnya Chat AI. Jadi di situ bisa menjawab semua pertanyaan kita, sampai detail sekali. Misalkan kita tanya apa gitu, sampai saya pernah coba itu, saya mau buat buku tentang leadership gitu. Daftar isinya apa saja, diketik sama dia. Daftar isinya salah satunya ini. Kemudian saya tanya lagi, untuk yang bagian 1 isinya apa saja, ditulis lagi sama dia, ini gitu. Jadi mau buat buku dalam waktu sehari itu gampang banget gitu, kalau memanfaatkan ini. Tapi kalau lama-lama juga bahaya gitu, karena sempat saya tanya, apa kabarnya gitu. Alhamdulillah baik, nggak pakai alhamdulillah ya, baik. Nah ini udah bahaya juga lama-lama di ini ya, bisa stres juga nanti. Orang sama internet sama robot udah diajak ngobrol gitu ya. Jangan nanti istrinya nggak diajak ngobrol lagi gitu ya, gara-gara internet gitu ya, gara-gara teknologi. Ya, Abi Umi, yang pertama sebelum kita bahas tentang tipsnya,
kita harus tahu dulu apa yang kita khawatirkan dengan gadget gitu ya. Sebelum tipsnya, kalau tipsnya mah gampang gitu ya, tipsnya gampang, prakteknya yang agak susah gitu. Jadi ada beberapa kekhawatiran yang perlu kita khawatirkan dari bahayanya kecanduan gadget. Yang pertama, otomatis itu ada pornografi, ada game online. Ini yang sangat bahaya yang pertama ya. Saya yakin Abi Umi nggak cari juga datang gitu. Apalagi kalau sudah sekali klik pengen tahu, saya yakin nanti di beranda Facebooknya udah ada terus gitu ya. Makanya kalau di Facebook ini sekarang sudah ada videonya gitu. Kalau sekali pas lagi di scroll gitu, kita nggak pernah nyari, tapi ada yang ngasih gitu. Kalau sudah sekali klik, terus oh ini berarti suka nih nonton ini gitu ya, dikirimin terus gitu. Nah ini salah satunya bahaya gitu ya, adanya pornografi. Kemudian game online gitu ya, anak-anak yang sekarang mungkin sudah nggak ngerti lagi main gobak sodor gitu ya, main bentengan, main engklek, patok lele gitu, yang zaman-zaman dulu itu permainan-permainan viral gitu. Tapi saat ini anak-anak udah lebih suka main handphone sendirian gitu. Bahkan sebelahan tapi tetap sendiri-sendiri gitu. Walaupun mabar bahasa mereka main bareng gitu, tapi ya nggak bareng juga sebenarnya gitu. Nah ini yang harus kita kritisi. Bahayanya yang pertama Bapak Ibu, ini bisa membuat perilaku anak-anak menjadi kasar, bahasanya kasar. Ini kami juga evaluasi Bapak Ibu ya. Lihat anak-anak kita sekarang ini bahasanya sudah mulai harus diperhatikan. Banyak yang sudah kasar, teriak-teriak, panggilannya sudah, sebutan-sebutannya sudah nggak baik karena suka main game online terus marah gitu ya. Ini ucapannya kasar gitu. Sampai perbuatannya juga kasar karena sering main gamenya yang berantem gitu, yang ngebanting, main sama adiknya dibanting, main sama temennya dibanting gitu. Karena udah biasa lihat itu gitu. Nah ini yang harus kita khawatirkan gitu. Jangan sampai, kalau mungkin Nabi Umi sering lihat berita-berita yang beberapa waktu tahun yang lalu di luar negeri yang sampai ada yang bawa senapan, bawa senjata ya ke masjid membantai orang Islam. Ya itu salah satunya infonya ya karena ya kayak main game online gitu ya. Kayak lagi main game tapi dia di dunia nyata, dia pengen beneran gitu. Nah ini kekhawatiran kita ini ya terkait game online gitu, membuat bahasa kasar dan sikap kita kasar. Kemudian kekhawatiran kita selanjutnya adalah kurangnya interaksi sosial. Handphone ini buat interaksi sosial kita kurang gitu. Saya yakin saat ini juga sudah ada nih, bukan di anak-anak, di orang tua juga gitu. Padahal lagi kajian gitu ya, tapi masih mainan handphone gitu. Tapi saya masuk seuzon ini baik husnuzon saja gitu, karena orang tuanya nggak bawa buku jadi dicatat di handphone gitu. Kalau saya sih yakin, walaupun mungkin ada orderan online-nya ya gitu. Saya tahu kalau lihat statusnya Abi Umi itu ya, panjang banget itu ya, ya Tupperware gitu ya, semuanya itu ada. Jadi nyambilah pengajian sambil online-nya jalan gitu ya, jualan online-nya gitu ya, biar bayar SPP-nya lancar gitu ya. Ya, jadi itu Abi Umi. Yang pertama kurangnya interaksi sosial ya, interaksi di rumah antara keluarga. Setiap malam, apalagi anaknya sudah dibelikan handphone. Abi Umi kalau saya tanya, ada yang anaknya sudah dibelikan handphone? Untuk sekelas SD sudah punya handphone sendiri ada ya? Ada kan ya. Saya punya handphone itu pas kuliah. Pas kuliah saya baru punya handphone Abi Umi ya. Sudah ini Abi ya. Punya handphone itu pas sudah kuliah itu baru punya handphone. Itu handphone juga masih yang cedit-nit gitu ya. Nokia yang kalau dilempar itu aman pokoknya. Itu ini kekhawatiran kita ya, interaksi di rumah. Jadi kadang suami istri juga padahal satu tempat tidur gitu, sambil WA, "Mi, yuk," gitu. "Ayo," gitu kan. Tapi WA gitu ya. Entah ngobrol apa gitu ya.
Kalau pas lagi marah boleh Abi Umi ya. Saya selalu menyarankan kalau pas lagi kajian orang tua, kalau ada Abi Umi yang lagi marahan, lagi berantem sama anak, sama orang tua, sama suami atau sama istrinya, jangan diluapkan tapi pakai handphone aja, nggak apa-apa. WA gitu kan. Judulnya kan ayah sayang gitu ya. Ayah ini loh, udah ngobrol, marah-marahannya di WA aja, nggak apa-apa ya. Biar anaknya nggak denger gitu ya. Kalau itu nggak apa-apa gitu ya. Sambil main handphone gitu ya, tapi berantemnya di handphone gitu ya. Anaknya biar nggak denger gitu. Itu interaksi di masyarakat gitu. Sekarang kita lihatlah Abi Umi gitu ya, lagi kumpul-kumpul semuanya pegang handphone masing-masing. Bahkan ternyata yang duduk di sebelahnya belum ditegur gitu ya. Yang di sebelahnya belum ditegur gitu, belum ditanya, abinya siapa, uminya siapa gitu ya. Gitu, nggak tahu gitu ya. Tahu-taunya yang ditanya itu istrinya kepala sekolah gitu ya. Jangan-jangan ada yang lagi duduk di samping istrinya kepala sekolah nggak tahu itu istrinya kepala sekolah kan. Hati-hati Umi ya, ada istri kepala sekolah di belakang gitu ya. Makanya saya agak jaga-jaga ini ceritanya juga gitu ya. Saya bukan ceritain di rumah gitu ya. Gitu. Jadi sering sekali itu Bapak Ibu ya, gara-gara handphone tidak menyimak pembicaraan kita gitu. Sama ya, ini saya juga masih belajar juga ya Abi Umi ya. Kadang lagi main handphone, namanya laki-laki itu tingkat fokusnya tinggi sekali gitu ya. Kalau sudah dengan satu itu agak susah dengan yang lain gitu ya. Gitu ya Bi ya. Kalau lagi fokus misalkan lagi pegang handphone gitu ya, lagi baca WA, istrinya panggil gitu ya. Bi, Abi gitu ya. Mungkin kalau sampai disebut namanya lengkap baru denger gitu ya. Abi Andri Satriawan gitu ya. Oh, baru sadar gitu ya. Gara-gara handphone ini membuat pribadi anak-anak kita jadi tidak tangguh. Kenapa? Karena main sosial media. Sekarang Abi Umi kita lihat sosial media itu mengajarkan perilaku yang kalau menyelesaikan masalah itu secara instan. Kalau di akun Facebook itu ada namanya unfriend ya. Kalau di Facebook unfriend ya. Jadi sudah berteman karena masalah sedikit, udahlah unfriend aja lah. Gitu ya. Ada yang nggak benar di WA, status WA gitu ya, atau kontak ke kita udah blok aja lah gitu ya. Kemudian di Instagram sudahlah unfollow aja lah gitu. Nah, ini salah satu tombol-tombol di medsos kita ini yang membuat perilaku anak kita itu pengennya instan, menyelesaikan masalah itu instan lah gitu. Pengennya kabur aja dari masalah gitu. Punya grup gitu. Ya mungkin Abi Umi juga gitu ya. Ini grup apa sih gitu ya? Nggak bener gitu ya. Apa sih gitu ya? Langsung live grup aja udah. Nggak mau punya masalah gitu. Padahal kalau di grup itu ada masalah seharusnya kita carikan solusinya biar gimana grup ini jadi lebih baik gitu. Kita kadang kayak gitu, udahlah live aja lah, ngapain, nggak bener itu di grup itu gitu. Harusnya tugas kita ambil peran untuk menyelesaikan masalah di grup itu gitu. Tapi ini kita nggak mau ribet lagi instan gitu. Makanya mohon maaf Abi Umi, sekarang banyak keluarga-keluarga itu yang mudah sekali mengatakan cerai gitu ya. Saya tuh paling gak enak kalau ngomong kata ini gitu ya. Sering ngomong kata itu salah satunya gara-gara ini juga. Karena perilaku bermedsos, jadi memudahkan suami terutama ya sebenarnya. Istri yang lebih sering sih sebenarnya. Kalau suami masih bisa nahan-nahan lah ya. Tahu-tahu bilang gitu ya, udah, kayaknya kita udah nggak cocok gitu. Kita udahan aja, pulangkan aku ke rumah orang tuaku gitu ya. Kayak lagu aja gitu ya. Jadi ini generasi-generasi digital yang sekarang buat bahaya Abi Umi ya. Sedikit-sedikit bilang udahan lah gitu. Udahlah cerai aja lah udah. Tapi nggak berpikir bagaimana proses dulu mau menikah gitu ya. Menikah luar biasa, perjuangannya mau dapetin anak gadis orang ini aja susah banget gitu ya. Tapi ya gara-gara nggak komunikasi yang nggak baik, malah mudah untuk mengatakan cerai gitu. Nah ini, naudzubillah lah ya. Semoga kita semua dijauhkan lah gitu ya. Jadi itu, jadi membuat anak kita menjadi pribadi yang tidak tangguh. Dan kalau istilahnya jangan jadi pribadi yang flight tapi fight gitu ya. Tidak flight tapi fight, yang jadi nggak kaburan gitu ya, tapi dihadapi gitu ya. Tantangannya dihadapi. Jadi jangan sampai selalu menghindari masalah gitu ya. Kemudian poin yang selanjutnya,
Kekhawatiran kita terhadap gadget itu membuat ingin instan, kemudian terburu-buru. Ingin instan dan terburu-buru. Ya tadi ada tugas, udah cari di handphone aja lah. Saya yakin Abi Umi juga kalau ada tugas dari wali kelasnya, Pak Ridwan ngasih PR gitu misalkan. Nih, nah cari di sini nih. Abi Uminya udah nggak bisa jawabnya kan. Udah cari di sini aja gitu ya. Ini pengennya yang instan gitu ya. Kemudian buat terburu-buru. Kadang kalau lagi baca WA ada informasi yang nggak jelas, ini wah ini bahaya nih, bahaya nih. Tapi belum dicek kebenarannya, langsung share. Maka banyak share hoax itu ya gara-gara itu. Ini kayaknya menarik nih. Kepala SDT Muhammadiyah Gunung Terang begini. Wah ya, ini seru nih ceritanya nih gitu ya. Share aja lah gitu kan. Udah padahal nggak dibaca lagi bawahnya ada apa gitu kan. Padahal judulnya doang gitu ya. Judulnya seperti itu gitu. Nah Kak, ini harus hati-hati ya. Ya misalkan ibu-ibu pas lagi jalan-jalan gitu ya, di dekat rumah Pak RT-nya lagi bilang, "Bunda, sudahlah. Bun, saya mau nikah lagi," gitu. Wah, udah kedengeran tuh. Pak RT mau nikah lagi katanya. Padahal kata selanjutnya, "Aku ingin nikah lagi sama kamu," gitu. Pokoknya sama-sama kamu lah gitu. Padahal lagi bercandaan. Gara-gara kita ada berita hangat nih, seru nih. Pak RT mau nikah lagi nih katanya. Udah cerita ke orang-orang gitu ya. Ya ini budaya-budaya instan dan terburu-buru ya, tidak klarifikasi. Kalaupun dapat informasi anaknya di sekolah berantem gitu ya, pokoknya datang tuh udah pengen marah-marah aja. Tapi saya paham gitu, karena kita saking cintanya dengan anak kita gitu ya. Tapi kita tidak klarifikasi lagi gitu ya. Ini kenapa ya sebenarnya gitu. Datang langsung marah-marah gitu. Tapi saya yakin itu bentuk cintanya Abi Umi gitu ya terhadap anaknya. Saya juga kalaupun anak saya begitu ya saya ya sebel juga gitu ya. Tapi paling tidak harus klarifikasi gitu ya. Kenapa? Jangan-jangan malah anak kita yang bikin masalah gitu ya, yang buat ganggu temennya gitu. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Jadi ternyata Rasul sudah memprediksikan akan datang tahun-tahun kedustaan gitu ya. Tahun-tahun yang kedustaan yang menimpa manusia. Ya ini saat ini nih saatnya gitu ya. Semua kedustaan sudah banyak lah ya gitu. Jadi kita jangan ambil peran untuk share hoax ya Bapak Ibu ya. Saya tidak suka membaca yang ada tulisannya diteruskan gitu ya. Diteruskan berkali-kali itu saya paling nggak suka gitu. Walaupun mungkin isinya bagus. Maka sebaiknya Abi Umi buat tulisan sendiri gitu ya. Tulis judulnya apa, isikan, di-share gitu ya. Kalau bisa tulisan kita yang di-share orang gitu ya. Jangan cuman kita yang nge-share tulisan orang. Kemudian kekhawatiran kita selanjutnya adalah ada nomophobia. Jadi nomophobia ini ternyata ada penyakit Bapak Ibu yang membuat ketakutan berlebihan yang dialami seseorang ketika saat berada jauh dari ponselnya. Ini ternyata udah sampai seperti itu sekarang. Kalau nggak deket handphonenya itu udah kekhawatirannya tingkat tinggi gitu. Maka sampai ke kamar mandi juga bawain handphone gitu ya, tidur di bawah bantal kasih handphone gitu. Bunyi sedikit langsung cepet-cepet gitu. Ini ternyata sampai ada nomophobia gitu. Kekhawatiran yang sangat tinggi ketika tidak ada handphone. Ini sudah mulai terjadi di kita nih, Abi Umi ya. Kalau lagi kerja nggak bawa handphone, waduh, mendingan nggak bawa dompet daripada nggak bawa handphone gitu. Karena dompetnya kan ada di handphone juga gitu ya, ada mobile banking gitu ya. Nah ini ada mulai ketakutan gitu ya, mulai ada rasa takut gitu. Bawa gadget kemana-mana. Jadi kalau anak-anak kita yang sudah seperti itu, kalau pulang sekolah itu, Bapak Ibu masih ingat nggak kalau pas dulu kita kalau pulang sekolah, walaupun kita beda zaman ya Abi Umi ya. Kalau kita pulang sekolah, apa yang dilakukan Abi Umi kalau pulang sekolah? Ya salam, kemudian salaman, kemudian apa yang ditanyakan ke orang tua, ke ibu? "Mak, masak apa mak?" gitu ya. "Mau makan, masak apa mak?" gitu ya. Tapi kalau anak sekarang apa yang dibilang? "Ma, charger mana ya? Handphone aku di mana ya?" gitu. Benar nggak Mi? Ini sekarang beda banget gitu ya. Kalau dulu kita pulang sekolah itu udah pulang tuh nanyanya, "Mak, nyayur apa mak sekarang mak? Hari ini nyayur apa mak?" gitu. Udah lapar pengen makan. Anak sekarang itu pulang udah nggak nanyain itu lagi.
Mak, charger mana gitu ya, handphone saya lapar gitu ya. Atau cariin handphonenya di mana gitu. Nah ini kekhawatiran kita ya Abi Umi ya terkait hal ini gitu. Kemudian yang selanjutnya perilaku konsumtif. Ini dengan gadget ini kekhawatiran kita adalah perilaku konsumtif. Bukan hanya di anak-anak, saya kira Abi Umi juga sudah merasakan ya dengan kemudahan ini handphone. Sekarang kita tingkat konsumtifnya sangat tinggi sekali gitu. Mau makan apa enak lah pokoknya, mau minum apa tinggal pencet aja gitu ya. Minimal tetangga sebelah aja punya warung, pesan itu dong super mie 2 bungkus, ya siap kirim katanya. Padahal tetangga sebelah gitu ya, udah nggak mau datang lagi, pengennya udah yang praktis gitu ya. Nah ini perilaku konsumtif. Kemudian menjadi pribadi yang ikut-ikutan. Ini kekhawatiran kita juga. Ketika sudah candu gadget, ini bisa jadi pribadi yang ikut-ikutan gitu. Oh ngeliat lagi tren gaya rambutnya seperti itu, ikutin gaya rambut gitu ya. Pas lagi ini tren bajunya seperti itu, berubah lagi. Ini yang bahaya gitu ya. Sedangkan Rasul sudah bersabda, la takunu imma'ah. Jangan kalian menjadi orang yang suka ikut-ikutan ya. Gitu ya. In ahsanan nas ahsanna wa in dzalamu adlamna. Jika orang baik, maka kami juga berbuat baik. Dan jika mereka berbuat zolim, maka kami juga akan berbuat zolim. Hadis riwayat Tirmizi. Nah ini jangan sampai kita jadi pribadi yang suka ikut-ikutan. Kalau orang baik, ikutan baik. Kalau orang buruk, ikutan buruk. Harusnya kalau ada orang baik, kita ikut baik. Kalau ada orang buruk, kita tetap jadi yang baik gitu ya. Jadi itu. Jadi banyak saat ini misalkan kalau yang lagi ini kan misalkan berhijab ini kan sekarang sudah jadi tren ya Abi Umi ya. Berhijab pakai jilbab itu menjadi sesuatu yang tren gitu ya di kalangan artis siapapun itu ya, bahkan di lingkungan kita juga banyak yang pakai jilbab itu hanya sekedar tren. Padahal pakai jilbab itu kan sebuah tuntutan atau kewajiban kita ya untuk menutup aurat. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau sekarang lihat pakai jilbab, bajunya ketat, kemudian main di tok-tok gitu ya. Saya tidak bilang TikTok gitu ya. Tapi saya bilang ini nih. Main di TikTok atau di mana gitu di YouTube, ya joget-jogetnya begitu gitu kan. Nah, ini kan kalau orang yang pakai jilbab harusnya nggak seperti itu gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai anak-anak kita mulai begitulah gitu ya. Bapak Ibu kalau saya bilang TikTok, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Joget-joget. Ada lagi? Dagang ya. Ada cewek cantik ya Pak ya. Kalau TikTok itu identik dengan gitu ya. Kenapa kok begitu? Kenapa? Karena Abi Umi tidak buat yang konten positif. Kadang kita sudah antipati lah ya. Sudahlah saya mah nggak mau lah ikut-ikutan buat kayak gitu. Buat akun-akun itu saya nggak mau lah gitu ya. Maka yang tidak baik ya akan buat konten negatif. Kita yang harusnya orang-orang baik di sini, makanya saya selalu tanya guru-guru. Guru-guru punya TikTok nggak? Nggak Pak, karena nggak mau lah gini. Seharusnya punya TikTok, tapi kita buat konten yang konten positif gitu ya, biar ya dapat pahala juga gitu. Ini yang kesalahan kita gitu ya. Itu. Jadi anak-anak sekarang itu ya itu kadang baik, ketemu teman yang baik ikut yang baik, kemudian kalau pas yang lagi nggak baik ya ikut yang nggak baik. Jadi kalau istilahnya itu ada namanya STMJ gitu ya, sholat terus maksiat jojong gitu ya, STMJ gitu ya. Atau amar ma'ruf nyambi mungkar gitu ya, amar ma'ruf nyambi mungkar gitu. Bukan nahi mungkar tapi nyambi mungkar. Nah, ini yang perlu kita evaluasi gitu. Oke, itu awalan Bapak Ibu ya, kita terkait kekhawatiran kita terhadap gadget. Biar kita paham dulu bahwa ini loh bahayanya gadget gitu ya. Walaupun di satu sisi tetap gadget ini ada nilai positifnya. Banyak juga hal positifnya. Gimana kita bisa menggunakannya gitu ya, menggunakannya. Mengapa anak jadi candu gadget gitu ya? Yang pertama, Abi Umi, jangan pernah menyalahkan orang lain gitu ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain kenapa anaknya candu gadget. Sekali lagi, jangan pernah menyalahkan orang lain. Bapak Ibu tahu siapa yang salah siapa? Kalau anaknya candu gadget yang salah siapa Abi Umi? Iya orang tua. Kenapa? Karena dikasihin.
Yang salah tuh orang tua gitu ya. Kalau anaknya udah candu, udah aduh ini gimana gitu ya. Masa aduh anak saya jadi candu gitu. Ada satu sifat Bapak Ibu ya, ada satu sifat yang sifat utama agar anak tak candu gadget ya. Ini cuma satu, ini sifat ini. Tapi insya Allah anak Abi Umi nggak akan candu gadget gitu ya. Ada sifat yang harus Abi Umi miliki gitu ya, yaitu sifatnya adalah mau repot. Jadi sifat utamanya adalah Abi Umi mau repot. Kan sekarang Abi Umi kan gitu, aduh lagi masak, ini anak nangis lagi, nah nih handphone, nah ini nonton ini aja ya, Upin Ipin gitu ya, nah ini Doraemon gitu, dah diem anaknya kan, dah tenang gitu ya. Abinya kadang handphonenya memang sengaja dua gitu ya, yang handphone kantor dibawa juga gitu kan. Abi Uminya lagi asik-asik gitu kan, anaknya marah-marah, nah udah ini handphone aja, nah udah diam ya udah diem, ini nonton gitu ya. Jadi kalau anak nangis, HP, kasih ini HP nih gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau anak nangis terus Abi Umi kasih handphone, jadi yang membuat bahagia anak itu adalah handphone. Tapi coba Abi Umi kita lihat orang tua kita dulu, ketika kita nangis apa yang dilakukan gitu ya. Kalau yang masih bayi balita itu digendong, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting, kreatif ya. Sekarang mah nih handphone gitu ya. Orang tua kita dulu kreatif gitu. Anaknya nangis, digendong tang ting tung ting tang ting, anak baik, sampai nangis juga. Abinya, ayo gantian. Wah, udah abinya keliling-keliling gendongin, gimana caranya ya? Udah berkreasi lah. Pesawat. Wah, ini pesawat gitu. Buat anaknya terhibur, buat anaknya nggak nangis. Walaupun anaknya sampai nangis, sampai udah nangis terus, cekugukan sampai apa? Bahasanya sih cecegukan gitu ya, sampai nangis. Tapi Abi Umi, di sini ada satu momen yang sangat luar biasa. Ketika anak Abi Umi nangis, kemudian nangis sampai cecegukan tadi itu, terus Abi Umi datang sambil dipeluk gitu ya, dipeluk, diusap gitu. Udah, ada Abi sini sama Abi ya, udah jangan nangis ya, udah sama Abi. Di situ ada satu memori yang tertanam di anak-anak bahwa, ini ada Abi saya nih. Kalau saya lagi nangis, ada Abi saya yang bikin bahagia saya gitu ya. Misalkan sama uminya gitu, ternyata luar biasa nih. Ketika saya lagi sedih, umi saya yang ada di sini gitu ya. Yang meluk saya tuh umi saya. Gitu. Jadi bukan pas lagi nangis handphone. Saya senang sekali nih ada handphone. Saya bahagia karena Upin Ipin. Saya senang gara-gara Nusa dan Rara ya. Saya tidak ngomongin kontennya ya. Kalau kontennya bagus-bagus gitu ya. Cuman pemanfaatan dari kita sendiri yang salah gitu. Jadi apa ya? Ya itu Abi Umi ya, ambil peran gitu ya. Buat anak-anak kita tuh jadi dekat sekali dengan gitu ya. Kalau seorang ayah itu, kalau saya pernah baca buku Father Man itu, anak laki-laki itu ayah itu menjadi superhero-nya ayah. Ayah itu harus menjadi superhero-nya bagi anak laki-laki. Gitu ya Mi ya. Ayah itu harus menjadi superhero-nya anak laki-laki. Jadi pokoknya ini ayah saya itu hebat banget gitu. Saya pengen bahkan sampai punya cita-cita seperti ayahnya itu luar biasa gitu. Saya pengen jadi pribadi yang kayak ayah gitu. Tapi ketika ayah menjadi untuk anak perempuannya, ayah menjadi cinta pertamanya gitu. Jadi Abi Umi ya, ketika Abi Umi punya anak gadis, usahakan Abi Umi itu menjadi cinta pertamanya anak gadisnya gitu. Gimana caranya kita jadi pribadi yang menarik, yang anak cinta banget gitu ya. Maka anak-anak sekarang itu banyak yang kalau udah ini tahu-tahu udah pacar gitu ya, udah punya pacar, nggak ngobrol-ngobrol gitu ya. Orang tuanya nggak tahu gitu. Kalaupun dia dekat dengan ayahnya pasti bilang, "Bi, saya ini lagi suka lo sama ini," gitu ya. Nah, curhat gitu karena sayang sang cintanya sama ayahnya gitu. Dia cerita, pasti mau cerita gitu. Gimana ya Bi ya? Ya sudah gitu. Kita tinggal nasihatin aja. Tapi jangan juga Allah berfirman gitu ya. Janganlah kamu mendekati zina.
Ya jangan gitu juga gitu ya. Ya santai aja lah gitu ya. Anak jangan di sekolahan sudah ketemu ustadz gitu ya, guru-guru yang sudah nasihatin. Di pengajian, di ngaji sore udah ketemu sama ustadz juga. Pas di rumah ketemu ustadz lagi gitu ya. Abi Umi jadi ustadz juga gitu ya. Sudah, Abi Umi tugasnya bukan jadi ustadz gitu ya. Jadi seorang ayah dan orang ibu gitu ya. Jadi itu mau repot ya Abi Umi ya. Jadi sifat utama tadi yang pertama adalah mau repot gitu. Jadi kita sebagai orang tua mau repot. Karena saya yakin ini sangat berat gitu ya, sangat berat. Kenapa berat? Ngurus anak itu kan memang susah ya Abi Umi ya. Tahu kenapa Abi Umi kenapa susah ngurus anak? Karena hadiahnya surga. Susah ngurus anak itu karena memang hadiahnya surga Abi Umi. Kalau mudah cuman hadiahnya voucher pulsa gitu ya. Maka ini berbangga Abi Umi, saya susah banget gitu ya ini ngurus anak itu. Gitu ya. Saya bukan berarti lebih baik ya Abi Umi, saya juga selalu belajar gitu ya. Kadang ya namanya kadang pulang kerja capek gitu ya. Tiba-tiba di rumah anak yang mau main sama kita gitu ya. Ya ini harus kondisikan gitu ya. Bahkan Rasulullah itu setiap mau pulang gitu ke rumahnya, Rasulullah mandi di kali besar gitu ya, di sungai besar atau di apa gitu ya. Sama para sahabat yang lain itu mau pulang itu mandi dulu biar udah seger gitu. Ketemu anak istri di rumah sudah inilah gitu ya. Kita kan kadang pulang sampai rumah udah ngantuk langsung ngorok gitu ya. Itu ini kadang anak-anak udah nggak ada waktu lagi gitu ya. Ini saya ngomong ini dengar istri saya berarti saya harus siap ini ya. Ya itu belajar ya Abi Umi. Kita sama-sama lah, kita selalu belajar gitu ya. Jadi susah ngurus anak. Dicontohkan juga sama bunda kita, Bunda Hajar ya. Bagaimana saat Bunda Hajar bersama Nabi Ismail di tengah padang pasir yang sangat gersang, panas, kehausan. Kemudian Bunda Hajar keliling-keliling gitu. Keliling apa? Dari Safa ke Marwah, balik lagi. Padahal lewatnya situ-situ aja. Safa dan Marwah. Tapi bolak-balik kenapa coba Bi Umi? Karena Bunda Hajar itu yakinlah dengan usahanya dia, yakin Allah pasti bantu. Dengan susah payahnya, ini susah payah nih ngurus anak, ini anak udah nangis nih mau minum gitu ya. Gimana nggak ada air gitu. Tapi Bunda Safa ke Safa Marwah, bolak-balik sampai 7 kali gitu. Sampai 7 kali. Akhirnya ternyata yang menemukan air siapa? Nabi Ismail malah kan. Loh. Nabi Ismail yang nemuin airnya gitu kan. Lah ini kok sebel amat kalau orang tua ya kita sekarang ya. Saya udah muter-muter 7 kali ternyata malah anaknya yang nemuin gitu ya. Tapi ini kuasanya Allah gitu ya. Kita berusaha susah payah ternyata Allah mudahkan gitu ya lewat anak kita gitu. Jadi insya Allah ketika kita mau repot, insya Allah Allah akan bantu ya. Abi Umi pilih mana nih? Pilih mana ya? Repot ketika kecil, tapi nanti Abi Umi bisa ongkang kaki ya, bahasa saya ongkang kaki gitu ya. Pokoknya ongkang-ongkang kaki lah ketika dewasa. Atau Abi Umi sekarang ongkang-ongkang kaki sekarang, tapi repotnya ketika besar. Pilih yang nomor 1 apa 2? Pilih yang nomor 1 ya. Jadi mending repot sekarang ya Abi Umi ya. Saya yakin Abi Umi ketika Abi Umi sekarang benar-benar berusaha repot untuk anak-anaknya, saya yakin nanti besarnya itu anak-anak udah ngeliat abinya capek. Abi capek ya? Mau diambilin minum? Oh iya, ambilin minum. Bahkan nggak perlu nanya gitu, tahu ngambilin minum gitu. Nah ini, kalau anak-anaknya sudah dewasa, paham gitu ya. Dia sudah merasakan cintanya orang tua dari kecil gitu. Kalau dari sekarang udah handphone. Dia cuma butuhnya sama handphone aja. Pas udah gede, ya anaknya yang ongkang-ongkang kaki gitu ya. Bi, aku mau ngeteh. Malah abinya yang buat teh gitu ya. Ini kebalik jadi kan gitu. Walaupun boleh juga sesekali orang tuanya, ayahnya, ibunya ngasih buatin susu, buatin teh. Nah ini buat kamu nih, kamu udah belajar hari ini udah capean sekolahan, sertifikasi tahfiz sampai sore gitu. Nah ini nih, ayah udah beliin ini nih, beli makanan enak nih sama minuman gitu. Ya boleh juga gitu. Tapi itu ya Abi Umi ya. Jadi saya punya keluarga itu ada, saya tahu ini cerita tentang tante saya. Tante saya luar biasa mendidik anak-anaknya, luar biasa gitu. Sangat dekat sekali dengan ibunya gitu. Bahkan ibunya pura-pura mati gitu, mainan bercandaan.
nangisnya luar biasa, bener-bener dia takut banget gitu. Takut banget kehilangan. Dan sekarang terbukti anaknya sekarang sudah besar, sudah SMA gitu. Tapi bener-bener nurutnya luar biasa sama orang tuanya gitu. Ini saya banyak belajar sama beliau gitu. Jadi kerasa banget sampai sekarang cintanya kepada orang tuanya itu luar biasa gitu. Nah ini yang harus kita bangun ya Abi ya. Dan ini perlu kerjasama dari Abi dan Umi. Bukan tugasnya Umi semua ya. Ini Abi jangan mentang-mentang Abi udah cari nafkah gitu ya. Saya mah udah tugasnya cari nafkah. Umi di rumah yang ngurusin anak gitu. Kita bagi tugas, ya nggak gitu juga. Gitu. Jadi ada pepatah Arab itu al-ummu madrasatul ula. Ya. Ibu itu adalah sekolah pertamanya anak-anak. Tapi kadang kita suka lupa di kalimat selanjutnya di pepatah Arab ini apa? Al-abu mudiroha. Dan bapak itu kepala sekolahnya. Jadi mau baik tidak sekolahnya itu tergantung kepala sekolahnya. Nah, abi-abi ini semua yang sebagai kepala sekolahnya gitu ya. Buat nyaman dulu nih sekolahannya gitu ya. Kadang kita suka meninggalkan istri dalam keadaan tidak nyaman gitu ya. Jadi istri di rumah itu udah, aduh saya udah ngurus anak susah gitu ya. Tapi abi-abinya nggak memberikan kenyamanan gitu ya. Sekali-kali seringlah abi ya nih, saya kasih tipsnya gitu ya. Coba sekali-kali buat puisi gitu ya. Buat puisi untuk istrinya. Puisinya kayak gini. Bunda, Umi, Mama, telah ku transfer 100 juta ke rekening Umi gitu. Seneng Umi? Seneng ya, saya belum praktekin karena nggak punya duit 100 juta. Nah ini salah satu puisi yang disukai ibu-ibu itu ya. Jadi itu biar nyaman, udah nyaman insya Allah. Kalau ini mungkin nanti di kajian selanjutnya gitu ya. Kalaupun kebagian saya lagi nanti kita banyaklah kajian. Abi Umi kalau rumahnya dekat Gunter sini, di hari setiap Sabtu subuh itu ada pengajian di sini. Sabtu kajian tubuh mengaji namanya, Sabtu subuh mengaji. Setelah sholat subuh itu ada kajian di sini. Biasanya yang ngisi ganti-gantian, ada Ustaz Rahmat, ada saya, ada Pak Tohirin gitu ya. Kalau saya khusus kajian khusus keluarga. Gitu. Nanti kalau Abi Umi berkesempatan bisa hadir, ya bisa ikut sama-sama lah, kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi itu Abi Umi ya, kita mending repot sekarang daripada repot nanti gitu ya. Itu. Jadi kalau anaknya sudah candu gadget, ya sekarang pertama kita banyak-banyak istighfar ya Abi Umi ya. Banyak-banyak istighfar, ya Allah, ampun gitu ya. Astagfirullah. Ini gara-gara saya gitu ya. Gara-gara saya. Gitu. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Ini karena neneknya nih, karena neneknya yang beliin handphone gitu. Jadi marah-marah, menyalahkan neneknya gitu. Ini gara-gara uminya yang beliin, ini gara-gara abinya yang beliin handphone, padahal saya nggak setuju. Ya, jangan menyalahkan orang lain lah ya. Jangan menyalahkan orang lain. Karena Nabi Adam aja, Abi Umi, turun ke bumi dari surga gara-gara siapa? Gara-gara iblis. Tapi ketika turun ke bumi, Nabi Adam itu nggak pernah bilang ini gara-gara iblis katanya. Gara-gara iblis saya turun ke dunia nih, turun ke bumi nih, mau capek-capek, saya enakan di surga gitu. Tapi gara-gara iblis saya masuk ke dunia gitu. Tapi Nabi Adam nggak pernah bilang kayak gitu. Tapi apa yang dilakukan Nabi Adam ketika sampai di bumi? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ini dolim katanya saya. Kata Nabi Adam, saya ini dolim gitu. Ampunilah saya gitu ya. Kalau engkau nggak mengampuni saya termasuk orang yang merugi gitu. Nabi Adam mungkin tidak menyalahkan orang lain. Dia mengambil tanggung jawab. Oh ini pasti semua gara-gara saya gitu ya. Jadi Abi Umi yang pertama, ya ambil peran ini ya. Kalaupun anaknya sekarang sudah candu, semoga sih tidak ya. Kadang candu itu kategorinya ada tahapannya juga gitu ya. Anak kita sudah termasuk candu atau enggak. Kalau benar-benar sampai dia bersikap kasar, handphonenya nggak bisa diambil, sampai marah-marah dan segala macam, nah itu mungkin sudah candu gitu ya. Nah untuk sekarang kita harus tahu kapan anak pakai gadget. Boleh nggak sih pakai gadget? Ya boleh gitu ya. Jadi ada dua hal Abi Umi ya. Yang pertama, ada penggunaan gadget itu ada hak milik. Yang kedua ada hak pakai. Ada hak milik, ada hak pakai. Abi Umi kalau hak milik itu berarti apa? Ya punya kita.
Kita punya rumah, karena hak milik kita ya kita mau cat warna hijau, warna putih, warna merah, ya terserah kita dong. Namanya hak milik. Nah, ketika Abi Umi sudah memberikan hak milik handphone kepada anak, itu tandanya handphonenya terserah dia dong. Nah, maka yang kedua adalah hak pakai. Nah, maka kita harus tahu dulu nih, anak kita sudah punya hak pakai atau hanya sudah hak milik atau hanya hak pakai gitu. Ini yang harus kita pahami gitu ya. Jadi di Quran surat An-Nisa ayat 6 itu ada kategori kapan anak kita bisa dikasih handphone. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika menurutmu pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Nah, redaksinya seperti itu. Jadi fa in anastum minhum rusdan katanya, rusdan gitu ya. Kalau anaknya sudah rusdan, ini bukan berarti anaknya Umi Rohmat nih ya, rusdan. Nah, sudah rusdan ini, dari lahir udah rusdan gitu ya. Dari lahir namanya udah rusdan itu. Beda rusdan ya. Tapi memang benar-benar sudah rusdan gitu, sudah cerdas gitu. Sudah cerdas. Cerdasnya seperti apa gitu ya? Di sini ada kajian. Kenapa cerdas? Karena kita tahu Bapak Ibu, ini namanya kan gadget kita ini smartphone gitu ya. Smartphone itu for smart people gitu ya. Smartphone for smart people gitu. Jadi ya handphone kita ini untuk orang-orang yang sudah cerdas. Jadi kalau belum cerdas, belum rusdan ini nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Apa indikatornya? Apa indikatornya anak sudah rusdan yang bisa dikasih hak milik? Yang pertama, kalau anak laki-laki, indikatornya sudah berani safar sendirian. Kalau anak laki-laki sudah berani safar sendirian, itu boleh. Jadi jangan dikasih sendiri. Kenapa? Kalau sendiri itu nanti kan dia bisa ada iklan, bisa next gitu ya. Dan kita nggak tahu iklannya apa kan. Kalau iklannya ternyata ada sesuatu yang nggak baik kan udah ketangkep gitu. Nah, ini yang bahaya. Baru 1 sampai 2 3 tahun ternyata sudah ini gitu ya. Sudah melihat yang nggak pantas dilihat gitu kan. Kadang kan ada iklan game online yang perang-perangan atau apa gitu ya. Kekerasan dan lain-lain gitu. Kemudian yang selanjutnya tadi memakai dengan kemandirian gitu ya. Syaratnya adalah yang pertama sudah punya akal dalam arti sudah tahu bedakan kalau sudah mumayyiz gitu ya, sudah bisa membedakan mana kanan, mana kiri gitu ya. Itu termasuk anak-anak yang bisa menggunakan hak pakai tapi dengan kemandirian atau dengan aturan. Jadi Abi Umi punya aturan. Yang pertama, ini handphone punya Abi, punya Umi, dipinjamkan. Sekali lagi disampaikan dipinjamkan, bukan handphone kamu. Walaupun misalkan Abi Umi memang sudah terlanjur beli, bilang pokoknya ini dipinjamkan, gitu ya, dipinjamkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita kasih syarat waktu. Waktunya kapan yang boleh gitu ya. Misalkan yang tidak boleh itu kapan? Oh, tidak boleh pegang handphone dari bangun tidur, dari subuh gitu sampai syuruk misalkan, karena kan setelahnya sekolah kan anaknya gitu ya. Kemudian tidak boleh lagi maghrib sampai isya gitu, pokoknya ada waktu-waktu itu, atau maghrib sampai pokoknya malam nggak boleh deh gitu ya. Nah, jadi diatur biar nggak semaunya aja gitu ya. Tapi itu butuh kesepakatan Bapak Ibu ya, butuh kesepakatan. Kemudian penggunaannya di mana? Tidak boleh main handphone di kamar mandi, tidak boleh main handphone di kamar sendirian. Nah, ini kadang suka lalai juga ya. Saya juga kadang suka kecolongan juga, tahu handphone udah diambil sama anak, mainan di kamar gitu. Pindah, jangan di kamar, di ruang tamu. Kalau di ruang tamu kan kelihatan kita aja, jadi ketahuan apa dia nonton apa sih. Kita kan nggak tahu dia nonton apa gitu ya. Gitu. Jadi tidak boleh di kamar mandi, tidak boleh di kamar gitu ya. Kemudian selanjutnya durasi. Durasinya berapa lama satu hari itu untuk main handphone? Kalau dari Ibu Eli Risman, salah satu pakar parenting juga, itu beliau menyampaikan kalau usia 7 sampai 10 tahun itu maksimal 45 menit. Maksimal ya. Untuk usia 7 sampai 10 itu maksimal 45 menit, usia 10 sampai 12 tahun itu maksimal sampai 1 jam. Maksimal. Nah, silakan Abi Umi bisa diatur lah gitu ya. Kemudian selain durasi juga aplikasi atau isi.
Anak-anak tidak boleh menginstal sendiri. Tidak boleh menginstal ke Google Play Store atau yang lainnya dengan sendiri. Dia mau nginstal apa diizinkan gitu. Nggak boleh. Harus dapat izin dulu. Bi, saya mau nginstal ini, game ini. Kalau sudah direstui boleh, silakan install. Tapi nanti Abi Umi juga harus buat game expired gitu ya. Jadi game ini expirednya sampai kapan? Jangan sampai dia candu di handphone di game ini terus. Ini juga bahaya ya. Karena saya juga dulu pernah, saya awal-awal ini ada game, saya nggak sadar gitu kan, main, tahu-tahu udah azan subuh. Itu pernah kejadian gitu ya. Dulu pas lagi masih bujang. Jadi main game itu tahu-tahu udah azan subuh. Wah, ini parah banget ya, gitu kan. Jadi ini ada waktunya juga. Game itu batasannya sampai kapan? Misalkan, oh kita sepakati game ini sampai 1 bulan. Kalau sudah, boleh ganti yang lain. Nggak boleh pakai ini terus. Ini bisa candu juga dengan game-game tertentu gitu. Jadi itu. Kemudian situasinya di kapan? Di kapan saja tidak boleh pegang handphone, nggak boleh main handphone gitu ya. Yang pertama kalau lagi di masjid. Kalau lagi ke masjid jangan bawa handphone. Nah, Abi Uminya juga contohin gitu ya. Tidak bawa handphone. Kemudian ketika makan bersama. Kalau lagi makan, ya sudah kita makan bareng-bareng. Karena Rasul juga mencontohkan, Rasulullah ketika makan itu sambil ngobrol sama anak-anaknya, anak istrinya gitu ya. Jadi nggak makan gitu kan. Entah tahu-tahu charger yang dimakan gitu kan. Nggak tahu gitu. Jadi semuanya gitu ya, Abi Uminya pegang atau YouTube-nya di setel gitu sambil makan gitu. Ini nggak baik juga gitu ya. Dari segi kesehatan juga makannya nggak nikmat lah gitu ya. Apalagi tadi ke kamar mandi bawa handphone gitu. Nggak fokus lagi tadi mau ngapain kamar mandi gitu kan. Udah nggak ingat lagi, ini juga nggak sehat. Mungkin buang hajatnya malah jadi nggak tuntas gitu. Nah ini tempat-tempat. Kemudian ketika kita menjadi tamu atau menerima tamu. Ketika menjadi tamu atau menerima tamu, jangan main handphone gitu ya. Jangan main handphone. Kenapa? Nanti terbiasa dengan pumping gitu ya, yang mengabaikan gitu ya. Kita mengabaikan. Nih kadang masih sering terjadi di kita gitu ya. Kadang lagi ngobrol gini sama Pak Ridwan ngobrol. Oh iya Pak, oh iya. Ya ini kan ada yang daftar PPDB gitu ya misalkan. Sambil disambi gitu ya. Nah ini nggak baik juga gitu. Maka harus fokus. Sudah mainnya apa gitu ya. Maka jangan sampai seperti itu. Kemudian ketika saat naik kendaraan juga dikurangi ya Bim ya. Kecuali disetel untuk murotal gitu ya atau apa. Tapi nggak dimainin gitu ya, nggak main handphone. Anak-anak nggak boleh main handphone. Kemudian saat liburan, dan lagi liburan udah nggak usah main handphone. Ini anak-anak diajak ke puncak, anak-anak diajak ke Bandung. Di Bandung kerjaannya main handphone aja ya, sampai tidak foto-foto, nggak dikirimin ke uminya ya. Uminya sampai WA guru pendampingnya gitu ya, Pak Matin ya. Mana jauh-jauh udah sampai Bandung nggak ada fotonya gitu kan. Karena anaknya udah sibuk sendiri main game di Borobudur, main game di Jogja ya, di sana gitu ya. Di tempat-tempat hiburannya malah main handphone. Jadi kalau ciri kecanduannya sampai ketergantungan benar-benar sampai gelisah kalau nggak pegang handphone gitu ya, sampai gampang marah, ini berarti benar-benar candu ya. Dan penyebab anak kita candu itu yang pertama Abi Umi, karena anak kita itu butuh hiburan. Anak kita itu butuh hiburan. Dan dia tidak dapatkan dari Abi Uminya di rumah. Coba, Abi Umi punya mainan apa di rumah gitu ya? Punya mainan apa yang bisa dimainkan bareng-bareng keluarga? Silakan ya. Saya tidak mau menyebutkan nanti sangkanya iklan gitu ya. Bukan iklan juga, takutnya kontroversi mainan yang saya mainkan gitu ya. Jadi yang mainkan yang bisa bersama-sama gitu. Kalau ini main catur sama anak bujangnya, nggak apa-apa main catur. Tapi kadang-kadang ngalah juga, saya juga agak susah juga jika main catur. Udah ngasal-ngasal, tahu-tahu menang juga gitu. Aduh seharusnya kalah gitu ya. Anak butuh hiburan gitu. Maka seorang ayah itu harus punya topi entertainment katanya. Seorang ayah itu harus punya topi entertainment. Rasul itu menyontohkan ketika cucunya itu, Rasul itu sampai mengeluarkan lidahnya gitu ya, sampai ngelucu gitu ya. Ngelucu buat cucunya gitu, biar bahagia. Nah ini kita kadang, mohon maaf Abi Umi ya, kita tugas di luar itu luar biasa ketika di luar ya. Ketika di luar itu perfect gitu ya.
Di luar itu pokoknya menyenangkan sekali. Pokoknya di luar itu, ini saya cerita kalau karena saya jadi guru gitu ya. Yang guru gitu ya, ketika di sekolahan, wah nak, solih, anak solihah. Udah ada yang udah berisik dia, anak solih gitu ya. Oh luar biasa ramah sekali. Ketika sampai rumah anaknya ribut dikit, hei, udah jadi istilahnya kita punya muka dua gitu ya. Ketika di luar mukanya kayak gitu, ketika di dalam muka aslinya ketahuan gitu ya. Maka Abi Umi untuk menilai seorang pemimpin, menilai seorang suami, menilai seorang ya pimpinan gitu ya, lihat ketika di rumahnya gitu ya. Jangan lihat ketika di kantor, karena di kantor itu mungkin dia hanya pencitraan gitu ya. Lihat benar-benar di rumah, galak gak sama istrinya gitu ya, sayang gak sama anak-anaknya. Lihatnya di situ. Nanti tanyain sama istri saya, anak saya galak nggak gitu rumah. Gitu ya. Jadi yang pertama, anak itu karena butuh hiburan ya. Anak butuh hiburan. Jadi kita harus gimana caranya untuk menghibur anak-anak gitu ya. Pokoknya bahagia dengan kita. Kemudian yang kedua, anak butuh eksistensi. Dia merasa dirinya berharga gitu. Dia pengen diakui oleh orang-orang bahwa dirinya hebat. Maka punya akun medsos, pengen di like gitu ya, pengen di komen, ih kamu hebat lo, ih kamu keren lo, ganteng lo, foto profilnya gitu ya. Iya, anak-anak itu mencari itu sebenarnya. Karena di rumah mungkin nggak dapet, ih anak Soli ini luar biasa nih, cakep banget. Pulang sekolah gitu, tadi sudah sertifikasi nak, sudah dapat berapa? Cuman 1, itu cuman 1, 2 dong atau 3 surat biar cepat selesai. Uminya marah-marahin aja gitu. Seharusnya apa? Wih, luar biasa anak Umi. Hebat ya. Udah 2 surat ya, udah 1 surat ya. Tapi suratnya Al-Mulk kan atau An-Naba kan yang panjang gitu ya. Wih, luar biasa anak Umi ini hebat nih. Anak-anak kita juga butuh itu Bapak Ibu ya. Butuh sentuhan juga, butuh eksistensi ya, butuh diberikan penghargaan gitu ya. Butuh diberikan penghargaan, komen-komen yang positif gitu ya. Pokoknya ya acungi jempol lah gitu ya. Biar anak kita seneng gitu. Dan ketika Abi Umi ngobrol sama anaknya itu, ngomongnya diliatin wajahnya, diliatin. Jadi kadang kita napa ya? Napa? Ini tadi di sekolah gini. Oh ya udah, nanti jangan kayak gitu ya. Tapi orang tuanya nggak memperhatikan sambil main handphone. Harusnya duduk ngobrol sambil lihat wajahnya gitu ya, sambil lihat matanya. Itu. Dan yang selanjutnya tadi untuk eksistensi beri apresiasi ya, beri apresiasi. Kalau misalkan anaknya ikut lomba dai, lomba tahfidz, coba Abi pengen lihat sih, dengar gitu ya. Di rumah coba ditampilin gitu ya. Kita buat panggungnya, panggung eksistensi. Ketika sudah kita beri apresiasi, wah luar biasa anak Umi ini, pinter, solih gitu ya. Lebih hebat banget lah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah anak punya agenda harian, tidak punya agenda harian, maka harus dijadwalkan Abi Umi ya. Kenapa dia kecanduan gadget? Karena nggak punya kegiatan. Maka Abi Umi harus jadwal nih. Besok hari Ahad, apa kerjaannya hari Ahad? Hari Ahad itu ngapain? Dijelasin. Coba dirangkai. Oh besok pagi kita ke rumah nenek sampai sekian. Atau pagi nanti kita olahraga dulu di Pekor Wai Halim. Nanti di sana sarapan di sana. Dari sana kita mampir ke tempat nenek gitu ya. Habis itu mau kemana? Kita jadwalin gitu ya. Mau kegiatannya mau apa saja. Setiap hari juga begitu. Setiap hari juga begitu. Oh dari sini sekolah sampai sore, sampai rumah nanti istirahat gitu ya. Mau ngajinya kapan? Jadwal-jadwalnya dibuat, dibantu Abi Umi ya. Kalau anak nggak punya agenda, kerjaannya itu apa? Yang pertama tidur, yang kedua nonton TV, yang ketiga main HP, yang keempat makan banyak. Ini salah satunya juga gitu ya. Dan yang terakhir adalah ngisengin orang. Ini 5 hal kalau anak-anak nggak punya kegiatan. Yang agak ngeri kan yang ngisengin orang gitu kan. Ini karena udah ngapain lah, bete, nggak ada apa-apa gitu. Ya sudahlah, ngisengin orang aja. Maka budaya ngeprank itu ya karena nggak punya kegiatan gitu ya. Dan terakhir, kenapa, dan ini seharusnya pertama tadi ya disampaikan, kenapa anak sampai candu gadget? Yang pasti karena anak tidak dekat dengan orang tuanya. Anak tidak dekat dengan orang tuanya. Jadi ya Abi Umi, mulai sekarang, mulai hari ini, ayo kita sama-sama kita perbaiki diri kita masing-masing. Ayo kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan buat anak-anak kita gitu ya.
buat istrinya, buat suami. Pokoknya jadi pribadi yang menyenangkan lah gitu ya. Jangan sampai membuat anak kita malah nyaman dengan orang lain. Banyak dikisahkan gara-gara tidak dekat dengan orang tuanya malah dekat dengan preman gitu ya. Kenapa? Karena pas di preman itu ternyata malah dia dihargai. Wih, kamu hebat, sering ditepuk gitu. Orang tuanya nggak pernah megang-megang gitu. Tapi ini kepala preman itu, wih, kamu hebat ya, kamu hebat. Dikasih kayak gitu terus. Bahkan infonya kalau yang saya pelajari itu, ternyata para yang suka nyulik anak, kemudian yang pokoknya yang begitulah, yang berlaku tindak jahat dengan anak, mereka tuh ikut kegiatan parenting juga ternyata. Sampai ikut kegiatan parenting biar tahu gimana caranya deketin anak dan mau gitu. Itu banyak dikisahkan Ustadz Benri gitu ya, kemudian Ustadz sama Bu Eli Risman, kemudian Ustadz Budi Asari, itu banyak kisah-kisah yang sudah diceritakan itu. Jadi ya, jangan sampai Abi Umi kita kehilangan anak kita gitu ya. Jangan sampai orang tua, apalagi ayah, tugasnya cuma dua, memberikan nafkah sama memberikan izin untuk menikah. Jangan sampai anak-anak kita tuh mikir cuma itu. Tugas ayah saya itu satu, kasih nafkah, dua, ngizinin saya nikah. Jadi jangan sampai seperti itu ya Abi Umi ya gitu ya. Ya semoga kita semua Abi Umi yang hadir di sini bisa sama-sama belajar, kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Dan selanjutnya nanti mungkin kita beri kesempatan untuk sharing saja ya Abi Umi ya. Kalau bertanya nanti saya takut nggak bisa jawab. Nanti kita bisa sharing. Kalaupun Abi Umi punya tips juga yang memang ampuh, yang sudah dijalankan di rumah gitu ya, atau ada kisah-kisah yang lain atau apapun yang perlu kita diskusikan bareng-bareng, ya insya Allah kita coba diskusi bareng-bareng ya. Sementara dari saya sekian, dan saya tutup dengan bapak-bapak, terutama abi-abi nih ya saya, karena saya sangat fokus dengan abi-abi nih. Laki-laki itu harus punya 2 L ya, karena kalau nggak punya 2 L, aki-aki ya. Jadi bukan itu maksud saya. Laki-laki itu harus punya 2 L. L yang pertama adalah love gitu ya, cinta gitu ya. Yang kedua adalah life skill gitu ya, punya kemampuan bagaimana membuat kehidupan di rumah tangga itu bisa lebih menarik, lebih menyenangkan lah ya. Jadi laki-laki itu harus punya 2 L, karena kalau nggak punya 2 L berarti aki-aki gitu ya. Itu dari saya sementara. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.